ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jumran Bahar, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 03 Kota Makassar. Saya bertugas saat ini di SD Bina Citra Indonesia 10 Makassar. Pada sore hari ini kami akan melakukan wawancara pra-observasi bersama dengan rekan sejawat kami, yaitu Miss Sophie. Ya, Miss Sophie, apa kabar, Miss? Ya, baik Pak Jumran. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai dalam pra-observasi ini. Ya. Baik, Miss, adapun tujuan pra-observasi ini yaitu untuk melihat sejauh mana kesiapan atau persiapan Miss Sophie sebelum kelasnya akan diobservasi nanti. Baik, Miss Sophie, kita mulai ya. Iya, Pak Jum. Ya, kira-kira nanti apa topik yang akan disampaikan pada observasi saat kami mengunjungi kelasnya? Oke, jadi nanti topiknya itu tentang tanda baca, yaitu tanda baca, tanda tanya dan tanda seru. Oh ya, berarti tanda baca ya. Iya, tanda baca. Dan difokuskan pada tanda tanya dan tanda seru. Oke. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang dirancang dalam materi atau topik ini? Iya, jadi tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi kalimat yang diakhiri oleh tanda tanya dan tanda seru. Kemudian siswa juga akan menulis dan tanda tanya dan tanda seru. Oh, berarti ada dua tujuan pembelajaran, Miss, yaitu ya. Identifikasi kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya dan tanda seru, kemudian menulis, menulis tanda tanya dan tanda seru. Ya. Oke, baik, Miss. Yang ketiga yang kami mau tanyakan ini, apa area yang akan dikembangkan? Oke, jadi area yang akan dikembangkan untuk pengetahuan itu sendiri mengidentifikasi menggunakan tanda baca, yaitu tanda tanya dan tanda seru dalam kalimat. Jadi yang untuk keterampilannya siswa mampu menulis, tanda tanya dan tanda seru. Berarti area yang dikembangkan ini ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Sesuai tadi dengan tujuan pembelajaran juga ya. Oke, bagus sekali nih, Miss. Kemudian berikutnya, kira-kira apa strategi yang sudah dipersiapkan atau yang akan dipersiapkan untuk tujuan pembelajaran ini? Ya, jadi strategi yang akan disiapkan yaitu menerapkan model cooperative learning, kemudian dipadukan dengan metode diskusi kelompok, ya, kemudian tanya jawab dan penugasan mungkin Pak juga. Oke, baik, Miss. Berarti model pembelajarannya cooperative learning, kemudian metode diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan. Nah, dalam prosesnya nanti kira-kira media apa yang digunakan, Miss? Jadi pembelajaran nanti, media pembelajaran ini mungkin presentasi melalui Canva, kemudian Canva slide ya Pak Jumran, kemudian buku teks juga akan ini kan, kemudian peraga tanda baca, peraga tanda baca dan komputer set. Oh iya ya, baik, Miss. Jadi slide-nya disiapkan dalam slide presentation, kemudian ada alat peraga ya. Alat peraga Pak. Alat peraga. Anak kelas 1 ya. Jadi dia butuh alat peraga yang menarik digunakan. Betul sekali, Miss. Dan di kelas juga tentunya sudah lengkap dengan komputer setnya, semuanya sudah ada. Ya, jadi kira-kira kapan dan di mana kelas yang akan diajar nanti? Ya, nanti pada hari Kamis tanggal 12 September, mungkin jamnya jam 9:10 sampai jam 10:10 bisa juga. Di kelas 1 Di kelas 1 ya. Jadi mata pelajarannya apa, Miss? Bahasa Indonesia, Pak. Oh, oke, baik, Miss. Berarti pada hari Kamis nanti 12 September sekitar jam 9 sampai jam 10 di kelas 1 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kita akan observasi kelasnya, dan tentu saya sudah tidak sabar bagaimana menyaksikan keseruan pembelajaran dari Miss Sophie. Ya, terima kasih, Miss, atas kesiapannya, dan hopefully the class running well. Thank you very much. Thank you, Mister. Thank you.
hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Okay, how are you today? Okay, very good. So, because we are going to study about bahasa Indonesia, so Miss Sophie will speak bahasa. Okay? Are you ready for today, everybody? I will lead the praying first. Ya? Coba Valencia, coba. Valencia is going to lead us in praying. Everybody. Let's pray. Dear God, thank you for this beautiful day. Thank you for all the blessings. Thank you for all the blessings you have given to us. Bless us all
Oke, everybody answer. Semuanya menjawab ya. Cara bermain. Discuss first with your friends ini. Yes. I help you. Work together. Don't want help. I want to help you. Oke, help your friends ya. You work together. Ya, bekerja sama ya. Kemana kamu pergi? Tanda tanya atau tanda seru? Kenapa? Tanda? Tanya. Ya, tanda tanya. Nomor 3, coba baca. Dengan siapa kamu? Dengan siapa kamu bermain sepeda? Coba dicentang ya, benar atau salah ya jawabannya ya, dicentang ya. Oke? Dicek. Boleh temannya yang cek nanti, oke? Harus mengangkat tanda Ezra, tanda seru atau tanda tanya, oke? Oke, tanda tanya. Oke, grup 3. Kurang keras. Grup 4. Very good. Oke. Nah, sekarang yang pertama adalah coba tunjukkan apakah dia menggunakan tanda seru atau tanda tanya. Ayo, nomor 3. Tanda seru. Tanda seru. Oke, grup 2. Tanda tanya atau tanda seru? Grup 2. Ayo. Grup kedua mana jawaban? Oke, pilih. Yang benar adalah tanda seru. Oke, very good. Lagi. Please discuss with your friends ya. Jadi nanti diskusi dengan temannya ya. Oke, grup 2, 1 point. Very good. Oke. Oke. Dan yang next, another one. The next round. Look at this round. Oke. Oke, kita hitung ya siapa pemenangnya ya. Oke, sit down first. Grup 1 ada berapa nih? 1, 2, 3. Very good. Grup 2 ada berapa? 1. Oke. Grup 3 5, 6, 7. Oke, 7. Kemudian grup 4 sedang ada di 3. Jadi yang mana pemenangnya? Grup berapa? Oke, tepuk tangan untuk grup 3. Grup 3. Yang kedua siapa pemenang? Everybody, hai. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tanda tanya dan tanda seru. Kapan digunakan tanda tanya? Kapan digunakan tanda tanya? Ketika ada kata tanya. Apa contoh kata tanya? Tanda tanya dan tanda seru. Kita sudah belajar mengidentifikasi. Nah, pertemuan berikutnya kita akan berlatih lagi ya. Mesobi akan berikan latihan di pertemuan berikutnya besok ya. Ada bahasa Indonesia, right? Oke, thank you for today. Goodbye everybody. Thank you for Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jimran Bahar, calon guru penggerak kelas 063 Kota Makassar, angkatan 10 tahun 2024. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara pasca observasi sebagai bagian dari tahap 3 atau tahap akhir dari tugas kami modul 2.3. Baik, pada sore hari ini kami ditemani oleh salah satu rekan sejawat kami yaitu Mi Sofi. Ya.
Miss Sophie, apa kabar Miss? Baik, Mister. Ya. Kemudian yang kedua, kami ditemani juga oleh guru pengajar praktik kami di kelompok B kelas 063, yaitu Ibu Novika Sari. Ya, selamat sore Miss. Assalamualaikum. Ya, baik, untuk mengefektifkan waktu kami memulai wawancara untuk pasca observasi ini. Ya, Miss Sophie, baik kita mulai ya. Kira-kira bagaimana perasaan Miss Sophie pada saat kelas Miss Sophie diobservasi? Ya, senang sekali Mister Jun. Senang sekali, kemudian saya juga banyak belajar di observasi seperti itu ya. Baik, oke. Miss bisa disampaikan area apa yang dikembangkan di dalam kelas? Kemudian tahapan-tahapan apa yang Miss lakukan? Ya, kemarin itu Pak, kita mengembangkan area pengetahuan dengan keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya sendiri itu bagaimana anak-anak mengidentifikasi tanda tanya dan tanda seru. Kemudian untuk keterampilannya sendiri, anak-anak mencoba menuliskan tanda tanya dan tanda seru. Ya, berarti ada dua area yang dikembangkan ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian tahapan-tahapannya yang pasti perangkat pembelajaran Pak Jo, dengan mempersiapkan media, kemudian yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ya. Jadi Miss Sophie terlebih dahulu menyiapkan perangkat pembelajaran, media, sebelum kelas Miss Sophie akhirnya diobservasi. Berikutnya, sejauh mana capaian area pengembangan di kelas? Apakah sudah berhasil atau bagaimana? Ya, jadi secara keseluruhan pengembangan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak Jo. Ya, tapi dibuktikan dengan banyak murid ya. Murid itu menjawab soal dengan saat kuis berlangsung atau pertanyaan saya bukan pertanyaan, mereka bisa menjawab dengan baik. Ya, jadi tapi setiap prosesnya pasti dapat saya biasa merasakan kekurangan setelah pembelajaran Pak Jo ya. Kira-kira apa kekurangan atau hambatan yang dirasakan Miss Sophie dalam proses pembelajaran ini? Ya, kekurangan itu saat mengelompokkan murid Pak Jo. Jadi mungkin tidak berdiferensiasi, mungkin saya hanya cocok saja, ambil saja kelompoknya seperti itu. Jadi saya juga tidak mempertimbangkan aspeknya, gaya belajarnya, kemudian pemahamannya, tingkat keaktifannya setiap murid seperti itu. Berarti kekurangan yang dilihat Miss Sophie itu pada saat pengelompokan saja dikelompokkan. Ya, kira-kira kapan Miss Sophie menyadari bahwa ini merupakan kekurangan dalam kekurangan pada saat pengelompokan murid? Ya, jadi saat pelajaran selesai itu saya sadar bahwa ada beberapa kelompok yang tidak pasif ya dalam menjawab, dan ada juga yang aktif sekali gitu Pak Jo. Jadi saya sadarnya di situ juga sebagai refleksi untuk saya ke depannya. Ya, berarti nanti kelihatan bahwa mungkin kelompok ini kurang efektif pada saat kita lihat ini ada kelompok yang menonjol, ada malah yang sangat pasif. Oke. Baik Miss, kira-kira apa yang dilakukan agar hambatan atau kekurangan tersebut bisa diatasi? Ya, untuk kedepannya mungkin saya belajar ya melalui refleksi, saya akan menerapkan untuk kembali diferensiasi ya, supaya kelas bisa berjalan dengan baik dan semua anak-anak bisa enjoy kelasnya ya. Jadi Miss Sophie akan mempertimbangkan strategi berdiferensiasi dalam mengelompokkan siswa ke depan ya, supaya sesuai daya belajarnya tingkat pemahaman dan keaktifan. Nah, kira-kira kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Ya Pak, untuk the next subject ya Pak Jo ya, pelajaran bahasa Indonesia terutama Pak Jo ya, karena kita sekolah sini bahasa Indonesia ada ini ya Pak Jo, jadi mungkin lebih lebih banyak diferensiasi seperti itu supaya pelajarannya lebih bermakna, kelasnya lebih bermakna seperti itu Pak Jo. Oh iya. Oke. Terima kasih Miss Sophie. Ya, mudah-mudahan ke depan ya kelasnya semakin menyenangkan, anak-anak semakin enjoy untuk belajar setelah melakukan refleksi dari proses yang kita lakukan pada wawancara kami dengan salah satu rekan
sejawat kami tadi, Miss Sophie. Dan dalam proses diskusi atau wawancara pasca observasi tadi, mungkin ada beberapa masukan dari atau tanggapan dari pengajar praktik kami. Oke, olehnya itu kami persilakan Miss Novi untuk menyampaikan. Baik Pak, jadi proses coaching atau pasca observasi yang sudah Bapak lakukan sudah baik, karena sebenarnya prinsip coaching itu kan ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, dari percakapan yang Pak Jumran tadi lemparkan ke Miss Sophie juga sudah saya dengar bahwa sudah ada percakapan tindak lanjutnya, kemudian juga Ibu Sophie merefleksikan dirinya pada saat pembelajaran itu terjadi, kemudian sudah ada tujuannya juga. Jadi saya rasa untuk prinsip coaching itu sudah sangat baik ditetapkan. Makanya next nanti ke depannya ini kan kita ada rencana tindak lanjutnya. Jadi Miss Sophie juga sudah punya bahwa next subject kita akan lebih perbaiki lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ya, semoga pada saat next subjectnya itu pembelajaran yang Miss Sophie inginkan kepada siswanya itu lebih terarah. Terima kasih masukan-masukan